tentang apa saja pada anatomi panggul. Empat buah tulang panggul, os koksai 2 buah, osak linea rubra 4 dan 5, os sacrum, os coccygeus, linea innominata, foramen obturator, tepi atas simfisis, tepi bawah simfisis, tulang anak tuh, syadika, ilium, sias, bawah sips, sipi, siai, tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bidang HOTG yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh bagian terendah janin turun ke dalam rahim ibu dan juga pada saat selama proses persalinan, yaitu ada 4. Yang pertama, bidang HOTG 1. Bidang HOTG 1 yaitu sejajar dengan pintu atas panggul PAP, tepat pada atas simfisis dan promontorium. Di sini promontorium. Jadi di sini bidang HOTG 1. Dan juga bidang HOTG 2 yaitu sejajar dengan HOTG 1 tepat pada bawah simfisis. Di bawah simfisis di sini, sekitaran sini. Yang ketiga sejajar dengan HOTG 3. Yang ketiga sejajar dengan HOTG 1 dan 2 setinggi spina ischiadica. Di sini spina ischiadica. Kemudian bidang HOTG 4 sejajar dengan HOTG 1, 2 dan 3 setinggi dengan coccygeus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal atau penurunan kepala. Nah, yang dimana ada 7 langkah. Yang pertama ada engagement. Engagement yaitu kepala sudah memasuki PAP. Kemudian dikarenakan adanya kontraksi dan juga his terjadi penurunan kepala atau descent. Kemudian di sini kepala mendekati promontorium dan juga terjadi perubahan dan juga mendekati simfisis. Lalu terjadi fleksi. Fleksi di mana dagu mendekati dada. Nah, di sini sudah memasuki HOT 3 yang dimana sudah sejajar dengan spina ischiadica. Lalu terjadi putaran paksi dalam. Ubun-ubun sudah berada di tengah. Lalu terjadi ekstensi. Dagu menjauhi dada. Di sini lahirlah kepala, ubun-ubun, hidung, mata dan juga mulut dan juga dagu. Kemudian terjadi putaran paksi luar. Di sini putaran paksi luar terjadi sesuai dengan letak dari punggung antara puka dan juga kuki. Misalkan di sini terjadi putaran paksi luar yaitu posisi puka, punggung di sebelah kanan. Lalu terjadi eksklusi. Eksklusi di sini lahirnya bahu. Yang pertama ada bahu anterior, bahu depan, dan juga posterior, bahu belakang. Lalu kita sangga dan juga susur, kita pegang secara biparietal. Lihat di sini. Yang pertama itu di sini sebenarnya ada garis. Itu namanya sutura frontalis. Di sini ada os frontal, kemudian ini ada namanya sutura coronaris, kemudian ini namanya sutura sagittalis, dan ini namanya os parietal. Nah, di belakang ini namanya sutura lamboide. Ini. Kemudian di tengah-tengahnya ini frontal posterior dan ini adalah os occipital. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini dengan Ibu Miyaku? Baik, di sini saya dengan Linda Nurzana. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengecekan tekanan darah pada Ibu. Gimana Ibu bersedia
bersedia. Baik, saya periksa ya Bu. Uploadnya. Nah, di sini Bu, saya akan mencoba dengan dua cara ya Bu. Yang pertama, raba dulu pena radialis dan juga brachialis. Nah, Ibu bisa dibantu untuk digulung terlebih dahulu lengan tangannya dengan bajunya. Kemudian izin ya Ibu, saya pasangkan dulu mansetnya. Nah, untuk pipanya ini sejajar dengan arteri. Isi ya Bu. Lalu, nah selanjutnya kita cari pena radialis. Setelah menemukan pena radialis, kita pompa. Jika sudah tidak terdengar lagi, kita tambahkan dengan 30. Di sini tidak terdengar lagi di 140, maka kita tambah jadi 170. Lalu kita rasakan, kita turunkan secara perlahan. Kita dengar detak, kita raba detak terakhir di 120 dan untuk detak pertama di 120, detak pertama di 120, detak terakhirnya di 80. Nah, untuk langkah yang kedua kita pasang stetoskop. Kita pasang stetoskop, lalu kita buka dulu manset. Lalu kita raba pena brachialis, di mana sejajar dengan kelingking, jari kelingking. Kita raba. Jika sudah terdengar, kita pasang manset. Lalu kita pasang stetoskop. Isi ya Ibu. Di 120. Di sini kita dengar detakan pertama, apakah benar yang seperti kita tes pertama tadi di. Nah, di sini baru kita turunkan. Nah, untuk bunyi yang pertama di 120 dan bunyi terakhir yang kecil-kecil di 80. Berarti antara pengecekan yang pertama dan juga pengecekan kedua sama hasilnya di 120/80. Sudah Ibu, terima kasih Bu. Jadi hasil ini di 120/80 ya Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk menghitung his. Nah, his di sini dihitung dengan cara kita melihat ekspresi Ibu, di mana Ibu merintih dan juga merasa kesakitan. Kemudian kita raba pada pundus. Jika teraba massa yang keras dan dia tidak lembek, berarti itu tandanya Ibu sedang mengalami kontraksi atau his. Nah, his dihitung dalam 10 menit, kemudian dihitung berapa kali, dalam berapa kalinya, kemudian dihitung durasinya berapa detik. Nah, kemudian kita pegang, kita lihat pada saat Ibu merintih, kemudian pundusnya terasa keras, kemudian kita hitung dalam 10 menit, kita hitung misalkan satu kali his Ibu itu durasinya 40 detik. Itu merupakan his yang kuat, tandanya itu harus diblok. Nah, di pantograf, kemudian untuk di bawah 20 kali di titik-titik, kemudian untuk yang 20 kali sampai 40 kali itu diarsir. Nah, kita hitung his Ibu. Nah, untuk his yang lemah yaitu di bawah 20, kemudian his yang sedang di antara 20 sampai 40, kemudian untuk his yang sangat kuat itu di atas 40. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Rozana yang akan melakukan pemeriksaan DJJ.
Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dina Zana yang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan bayi cek apakah benar ini dengan ibu empat. Baik Ibu, kemudian kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kemudian kita lakukan proses untuk membuka pembayaran. Lalu kita lakukan leopard untuk menentukan. Nah, untuk punggung di sebelah kiri perut ibu. Di presentasi, untuk presentasi awal berarti di sini merupakan pugi atau di punggung kiri. Kemudian kita tekan di next. Kemudian kita kemudian kita bandingkan dengan nadi ibu. Minta ibu untuk meminjamkan tangannya. Permisi ya Bu. Bandingkan dengan nadi ibu, kemudian kita hitung selama 1 menit penuh. Nah, untuk BJJ normal di 110 sampai 160. Nah, untuk BJJ ibu di 120 sampai 120. Di sini saya akan membuat video resusitasi pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu memasang APD. Menggunakan instrumen, kita cuci tangan memakai. Setelah selesai, kita keringkan dengan handuk bersih. Kemudian kita keringkan, lalu kita menggunakan handscoon. Setelah selesai menggunakan handscoon, kita ke bayi. Nah, di sini bayi masih IND, kemudian kita angkat. Nah, di sini apabila bayi menangis, kita potong urusan bayi sebanyak 7 sampai 10 cm. Kemudian kita letakkan bayi pada meja resusitasi. Nah, kemudian setelah bayi diletakkan pada meja resusitasi, yang pertama kita lakukan penghangatan bayi. Kita hangatkan menggunakan lampu sorot 60 watt, jaraknya 60 cm. Lalu kita atur posisi bayi, yaitu ekstensi dengan menyangga menggunakan bedong. Kemudian kita sedot cairan yang berada pada mulut bayi dan juga hidung bayi. Pada bagian mulut kita sedot sepanjang 5 cm, kemudian kita buang. Nah, lalu kita sedot juga pada bagian hidung kiri dan kanan sepanjang 3 cm. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan refleks taktil, yang dimana kita menepuk bagian telapak kaki bayi. Nah, kemudian kita reposisi, kita bersihkan bayi, kemudian kita ganti bedong. Lalu di sini kita lakukan penilaian. Nah, kemudian kita nilai apakah bayinya menangis atau tidak. Jika bayinya menangis, kita lakukan asuhan pasca persalinan. Apabila tidak menangis, kita lakukan tindakan VTP, ventilasi tekanan positif. Nah, kemudian kita lakukan VTP, kita sambungkan dengan tabung oksigen. Lalu di sini kita melakukan VTP yang pertama yaitu 30 cm di atas tekanan air. Nah, di sini menggunakan 3 jari, tekan, lepas 1, tekan, lepas 2, tekan, lepas 3. Kita lakukan sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Nah, untuk yang terakhir tekan, lepas 20 kali. Nah, setelah melakukan PTP yang pertama, kita lakukan penilaian dengan menggunakan stetoskop. Nah, sebelum kita menempelkan stetoskop pada bayi, kita hangatkan terlebih dahulu agar bayi tidak
konvulsi, kehilangan panas secara konvulsi. Nah, kita cek detak jantung bayi. Jika masih di bawah 60, kita lakukan PTP yang kedua. Nah, jika setelah dilakukan PTP yang kedua masih belum di atas 100 detak jantung per menit, kita lakukan rujukan. Nah, jika tidak di atas 60 detik, kita lakukan PTP yang kedua. Kita lakukan PTP yang kedua. 20 cm tekanan air kita lakukan sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Tekan, lepas 1, tekan, lepas 2, tekan, lepas 3. Misalkan sudah 20 kali kita lakukan, lalu kita lakukan penilaian kembali detak jantung bayi. Jika masih di bawah 100, masih belum mencapai 100, kita lakukan rujukan. Sekian video dari saya, terima kasih.